Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardian Fatur Rahman dengan NIM N01223040. Di sini saya sebagai moderator untuk presentasi dari kelompok kami yang berjudul Sistem Kendali Lampu Menggunakan Nodemcu Berbasis Web pada Sistem Rumah Pintar. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Vivit Putri Maharani dengan NIM N012236 kemudian Adifta Widyahsari dengan NIM N01223345, kemudian ada Ardian Fatur, saya sendiri dengan NIM N01222340, kemudian Husni Mubarok dengan NIM N01222352, kemudian ada Imron Nur Wahid dengan NIM N01222348, kemudian yang terakhir ada Naufal Hakim dengan NIM N01222325. Selanjutnya ada latar belakang yang akan dibacakan oleh Adifta. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari paper yang kelompok kami buat. Internet of Things atau IoT merupakan gabungan dalam suatu jaringan yang terhubung dalam mesin atau perangkat sebuah device lainnya yang mengirim dan menerima data melalui koneksi jaringan. Internet of Things ini adalah suatu teknologi yang mengharuskan adanya suatu pengoperasian kerjasama dari macam hard file via jaringan internet. Lalu dalam penelitian ini, penulis menggunakan modul Raspberry Pi 3 untuk mengendalikan perangkat elektronik, termasuk lampu rumah atau ruangan, melalui koneksi internet. Pengguna dapat menggunakan smartphone berbasis Android ini dan menghubungkannya dengan internet untuk mengoperasikan lampu secara jarak jauh. Dengan ini, pengguna dapat menghemat waktu dan energi dalam kegiatan sehari-hari. Penulis bermaksud melakukan penelitian untuk membuat sistem pengendalian lampu ruangan yang dapat dioperasikan dari jarak jauh menggunakan koneksi internet. Diharapkan bahwa alat yang dirancang dapat mengoptimalkan penggunaan daya listrik dan meningkatkan efisiensi waktu untuk manusia. Selanjutnya, terdapat metode penelitian. Yang pertama itu terdapat tahapan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan permasalahan. Yaitu mendeskripsikan permasalahan akan mendukung dalam mempersiapkan dan mewujudkan alat sistem kendali menonaktifkan dan mengaktifkan lampu jarak jauh. Kedua, analisis permasalahan langkah. Dengan menganalisis masalah yang telah dilakukan tersebut, maka diharapkan masalah tersebut dapat dipelajari dengan mudah. Lalu ketiga, ada menentukan tujuan. Pada tujuan ini ditetapkan sasaran yang akan diraih, yang paling penting dalam menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian terdapat perancangan sistem. Tahap perancangan dari alat yang dilakukan. Pada tahap ini dibuat kerangka dari alat, persiapan susunan alat sistem kendali menghidupkan dan mematikan lampu jarak jauh. Kelima, terdapat pembuatan sistem. Tahapan ini merupakan tahapan untuk membuat alat sistem kendali menghidupkan dan mematikan lampu jarak jauh. Kemudian terakhir ada pengujian sistem. Pengujian alat dilakukan dengan cara menghidupkan dan mematikan lampu ruangan dengan jarak jauh. Selanjutnya, terdapat parameter pengukuran dan pengamatan. Parameter yang diukur dalam penelitian ini yaitu kesenjangan alat serta adanya penghambat yang ada. Seterusnya akan dilaksanakan peninjauan apakah terbentuk hubungan Wi-Fi yang kurang kuat dalam transfer data ke jaringan komputer. Lalu terdapat perancangan penelitian. Dalam penelitian ini dibangun rancangan blok diagram dengan sistem yang dibangun. Rancangan blok diagram bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Lalu adapun alur dari struktur jalannya program yang dapat digambarkan dalam bentuk flowchart yang dapat dilihat dalam gambar di samping. Baik, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Untuk hasilnya sendiri ini, penelitian ini hendak dipaparkan dan dikemukakan bagaimana output dari pemeriksaan perancangan device yang dibangun serta akan dibahas tentang aplikasi yang dibuat.
mengenai pemeriksaan hasil yang dilakukan adalah sebuah sistem yang dibuat berbasis web, diolah menggunakan aplikasi Proteus sebagai simulasi dan diprogram memanfaatkan software Arduino IDE. Untuk selanjutnya, komunikasi serial di sini tuh bertujuan untuk membuat pengontrolan lampu jarak jauh menggunakan node MCU yang berbasis web, yang biasanya lampu hanya dapat dikontrol menggunakan saklar. Namun pada komunikasi serial ini, lampu dapat dikontrol menggunakan node MCU yang berbasis web yang akan diterapkan pada rumah pintar. Selanjutnya ada rangkaian percobaan. Pada gambar 4 dapat dilihat terdapat Arduino Uno, LED merah, dan juga kompim. Dan pada rangkaian tersebut, dan kompim dihubungkan ke Arduino sesuai dengan pin-pin yang sudah ditentukan. LED merah dihubungkan ke pin 13 yang berfungsi untuk memberikan sinyal digital high dari pin 13. Lalu pada gambar kelima terdapat kondisi LED ketika statusnya off. Pada gambar tersebut, Node MCU sudah terhubung, tapi data belum dikirim oleh aplikasi web ke modul Node MCU, dan data yang ada di database masih bernilai 0. Dan itu tandanya belum ada yang diterima oleh Node MCU sehingga lampu LED belum menyala. Selanjutnya pada gambar 6, ketika kondisi LED dengan status on, dapat dilihat pada gambar, aplikasi web sudah terlihat LED-nya statusnya sama dengan on. Itu tandanya data sudah dikirimkan melalui aplikasi web tersebut. Terakhir, ada tabel pengujian pengaturan lampu dari Proteus. Dapat dilihat pada tabel tersebut ada LED 1, LED merah, indikatornya menyala, dan status lampunya juga menyala. Dan status pengaturan berhasil berarti. Baik, untuk Baik. selanjutnya terdapat simulasi dari hasil pengujian yang telah dilakukan. Yang pertama di sini membutuhkan aplikasi virtual serial port yang berguna untuk melakukan virtualisasi terhadap port-port yang akan terhubung. Karena di sini menggunakan simulasi software sehingga kita membutuhkan virtual port agar seolah-olah port tersebut terhubung. Kemudian terdapat Proteus yang sudah terdapat rangkaiannya di sini menggunakan Arduino dikarenakan pada Proteus tidak terdapat komponen Node MCU yang digunakan pada penelitian ini. Dan di sini dibantu dengan komponen kompim yang berguna untuk simulasi port yang akan digunakan dan terdapat LED yang akan dinyalakan menggunakan web blink. Nah, kemudian setelah rangkaian ini dijalankan dan kita mengupload source code ke dalam Arduino ini, kita dapat mengkonekkannya dengan web blink yang terdapat di sini. Nah, di sini sudah terdapat dashboard untuk web blink yang akan digunakan di sini untuk menghubungkan antara rangkaian dengan web blink menggunakan library blink yang bisa di-download melalui software Arduino IDE. Kemudian kita menjalankan terminal untuk menghubungkannya dan jika sudah terhubung kita bisa menyalakan LED menggunakan toggle yang ada di sini. Nah, ketika toggle diaktifkan maka LED merah akan menyala. Kemudian ketika kita geser, kita matikan maka LED pun akan mati. Begitupun seterusnya. Sehingga percobaan ini berhasil, tinggal kita membuat prototipenya saja. Baik. Dari percobaan ini dapat ditarik kesimpulan yang pertama, menggunakan tombol on dan off yang berbeda, atau dengan kata lain memberikan perbedaan dalam hal warna, yaitu hijau untuk menyalakan lampu dan merah untuk mematikan lampu, akan memudahkan pengguna untuk melihat lampu yang aktif dan mati. Kemudian yang kedua, desain prototipe pengendalian lampu ini hanya digunakan untuk mengaktifkan, mematikan, dan memonitoring lampu. Yang ketiga, penggunaan alat ini masih terbatas dalam mengontrol daya listrik yang sangat besar karena belum menggunakan relay. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.